0 ya. Yang ketiga, kita harus mencari kesamaan sumbu simetri atau X-nya, itu sama dengan min B per 2A. Yang terakhir baru kita cari koordinat titik puncak ya. Untuk cari koordinat titik puncak yaitu min B per 2A sama min D per 4A. Nanti ini diskriminan cara mencari B yaitu B kuadrat dikurang 4. Soal yang pertama, gambaran grafik fungsi berikut. Yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 ya. Oke, adik-adik kita jawab. Yang pertama itu tentukan titik potong dulu. Berarti yang pertama itu kita tentukan titik potong terhadap sumbu x ya. Kalau terhadap sumbu x maka y-nya harus sama dengan 0 adik-adik ya. Oke, berarti samanya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, fx ini sama kayak namanya y. Berarti fx ini kita ganti dengan angka ya 0 sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kalau sebenarnya seperti ini kita faktorkan dulu adik-adik ya. Masih ingat materi persamaan kuadrat dengan cara memfaktor. Pertama itu kita cari angka kalau dikalikan hasilnya yang belakang ya, negatif 5 ya. Angka yang sama ini kalau kita tambahkan hasilnya yang tengah negatif 4 ya. Karena ini x, berarti di sini x dan juga x ya. Nah, cari perkalian 5. Iya, 1 sama 5 ya. Karena ini negatif, berarti yang mana negatifnya? Satunya atau 5-nya? Pas dikasih negatif. Ya, yang pasnya itu negatif 5 ya, ini ya. Oke, ada ya. Berarti ini positif kali negatif, negatif 1 kali 5 ya. Positif 1 ditambah negatif 5, jadi negatif 4. Benar ya. Berarti ini bisa ditulis seperti ini karena satunya positif, berarti ini positif 1 ya. Karena 5-nya negatif, berarti ini negatif 5 sama dengan 0,5 ya. Oke, selanjutnya berarti ini x tambah 1 itu sama dengan 0 ya. Berarti x sama dengan, ini kan positif 1 ke sini, jadi dia negatif 1 aja ya. Terus yang ini x kurang 5 itu sama dengan 0 aja ya. Berarti ini x sama dengan ini 5 beda, ya positif 5 ya. Oke, langkah selanjutnya kita cari apa? Ya, langkah selanjutnya titik potong terhadap sumbu y. Berarti langkah kedua dipot terhadap sumbu y ya. Kalau terhadap sumbu y maka x-nya yang kita buat jadi kita buat jadi 0. Berarti soalnya tadi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x dikurang 5 ya. Karena x-nya dijadikan 0, berarti x ini kita buat 0. Ini tadi namanya sama kayak y ya. Berarti ini 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5 ya. Berarti 0 kuadrat 0 dikurang 4 kali 0 tetap 0 dikurang 5. Berarti hasilnya ya negatif 5 ya. Fx x kuadrat dikurang 4x kurang 5 ya. Kita tentukan dulu a-nya berapa. Ya, a itu angka di depan x kuadrat angka 1 ya. B-nya berapa? B di depan huruf x ya, negatif 4. C-nya ya negatif 5 ada ya. Oke, sudah dapat. Lalu kita cari sumbu simetrinya min B per 2A ya. Berarti min B-nya berapa? B-nya negatif 4 ini ya. Per A-nya berapa? 2 kali 1 ya ya. Negatif ketemu negatif jadi positif, berarti 4 per ini 2, berarti 4 bagi 2 ya 2 ya. Oke ya, untuk menentukan koordinat titik puncak yang ini kan ada 2, x-nya min B per 2A. Min B per 2A kan kita sudah dapat ini x-nya dapat 2. Berarti yang kita cari tinggal yang D-nya ini min D per 4A ya. Berarti kita cari dulu min D per 4A ya. D-nya tadi apa? Itu D-nya tadi. Berarti ini min sini B kuadrat dikurang 4AC ya. D-nya itu ya diskriminan. Berarti 4 dikali A ya. Terus lanjut. Masukkan angkanya. B-nya berapa?
Ya, B-nya min 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa? 1 dikali C-nya ya negatif 5 ya, dibagi 4 dikali A-nya berapa? 1 ya Dede ya. Terus lanjut ya. Min, ini selesaikan. Min 4 pangkat 2 negatif 4 kali negatif 4 ya 16. Terus yang ini negatif 4 dikali 1 ya negatif 4 dikali negatif 5 iya positif 20 ya, dibagi ini 4 aja ya. Terus lanjut, ini jumlahkan lepasnya iya negatif 36 dibagi 4 aja ya. Berarti hasilnya berapa? Ya negatif 9. Arti koordinat titik puncaknya sudah kita dapatkan. Berapa titik koordinat titik puncaknya? Yaitu 2, negatif 9 ya. Nah kalau keempat angka ini sudah dapat, baru kita tambah. Setelah itu kita tambah grafiknya. Berarti titik yang pertama ingat titik potong terhadap sebuah X, maka ininya 0. X ini berapa tadi? Min 1 sama 5. Berarti min 1 X yang ini ya. Min 1 yang di sini kita tanda ya. 5-nya ini ya. Oke. Yang kedua, Y-nya berapa? Angka kedua, Y-nya jadi negatif 5 ya. Pasti negatif 5 ini ke bawah nih. Oke. Terus kesamaan sumbu simetrinya 2 ya. Berarti kesamaan sumbu simetri ini ada ya 2 sama dengan koordinat titik puncak. Ini kan simetri sama puncak sama 2 sama min 9, berarti 2 ini pasangannya ke negatif 9 ke sini ya. Kita tarik garis. Nih berarti mereka ketemu di sini. Nih kita hubungkan ya. Oke, ada. Setelah itu kita hubungkan titiknya. Berarti ini ke sini. Nih. Nih ada ya. Nih. Nah, inilah gambar grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5 ya. Inilah grafiknya. Oke, sampai di sini bisa. Oke Adik-adik, kita masuk ke contoh yang kedua. Yang contoh kedua ini gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang x tambah. Nah untuk yang nomor 2 ini di depan x kuadrat ini bukan angka 1 melainkan angka negatif 2 ya. Oke, langkahnya sama seperti yang nomor 1 tadi. Yang pertama kita cari titik potong dulu. Titik potong terhadap sumbu terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu x maka y-nya jadi 0 ya. Berarti ini soalnya f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang x tambah 6 ya. Ini jadi angka 0. Terus yang ini tetap min 2x kuadrat min x tambah 6. Nah yang ini kita faktorkan. Kalau hal yang bingung karena koefisien kuadrat negatif 2, kita ubah aja ke positif dulu. Nih, berarti dikalikan dengan negatif semuanya ya. Berarti ini negatif dengan negatif ya jadi 2x kuadrat jadi positif. Yang ini negatif sama negatif ya jadi positif juga. Kalau yang ini ya jadi negatif ya sama dengan 0 ya. Terus baru kita faktorkan. Nih. Karena ini 2x kuadrat berarti sini 2x, ini juga 2x ada ya. Nah, langkah selanjutnya yang ini kita kalikan dulu. 2 kali min 6 berapa? Itulah hasil dari pengkalian nanti yang akan kita cari. Ini kali ini iya negatif 12 ya. Berarti kalau ditambah hasil dari yang ini, yang tengahnya sama tetap berarti angka 1 ya. Cuma bedanya kalau yang dikali yang ini kita kalikan dulu ya, hasilnya yang sini ya, bukan langsung yang di belakang. Oke, cari perkalian 12 berapa? Iya 3 kali 4 ya. Ini ya. Karena 12 yang negatif, berarti yang dikasih negatif pas angka berapa? Iya angka 3 ya, jadi negatif 3 ya. Negatif kali positif, negatif 3 kali 4 12 ya. Negatif 3 ditambah 4 benar 1 ya, benar ya. Berarti ini sama dengan 0. Karena ini 3 nya negatif, berarti ditulis negatif 3. Karena ini positif, berarti ini ditulis positif 4 ya. Karena ini 2, berarti ada yang dibagi 2. Yang mana yang bisa dibagi 2 semua? Ini bisa nggak dibagi 2 semua?
2 bagi 2 bisa, ini nggak bisa, berarti 2 ini kita letakkan sini ada ya. Nih. Berarti selanjutnya ini 2x kurang 3. Ini dibagi 2 berapa saudara? 1 ya. Ini bagi 2 2. Berarti ini tinggal x tambah 2 sama dengan 0 aja ya. Terus berarti ini dapat kita, terus baru kita dapat 2x kurang 3 sama 0. Ini 2x negatif 3 pindah jadi ya positif x sama dengan 3 per 2 ya, karena dikali pindah jadi kan. Terus x tambah 2 itu sama dengan 0 ini aja ya. Berarti x sama dengan 2 nya pindah jadi ya negatif 2 ya. Sudah dapatkan titik potong terhadap sumbu x, baru kita cari titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y berarti apa? Iya, terhadap sumbu y x-nya jadi iya jadi 0 ya. Soalnya tadi apa? Fx sama dengan negatif 2x kuadrat negatif x tambah 6. Berarti x ini jadi 0. Berarti min 2 0 kuadrat dikurang 0 tambah 6. Terus negatif 2 0 kuadrat 0 dikali negatif 2 iya tetap 0 dikurang 0 ditambah 6 berapa hasilnya? Iya 6 ya. Oke, sudah angka kedua, baru kita angkat ke 3. Persamaan sumbu simetri ya. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri tadi x sama dengan min b per 2a ya. Oke, berarti min b per 2a, b-nya masukkan. B-nya berapa nih? B di depan x. Angka berapa? Ya, angka 1 ya. Ini kamu bisa dari sini ya. Berarti ini A-nya berapa? Negatif 2 ya, ya. Ini A-nya, B-nya yang ini negatif 1, C-nya ini ya, 6 ya. Oke, sudah B-nya 1, masukkan A-nya 2 kali A-nya berapa? Negatif 2. Berarti ini negatif 1 per 2 kali negatif 2. Iya, negatif 4. Negatif jadi positif 1 per 4 ya. Oke adik-adik ya, setelah dapat sama sumbu simetri baru kita cari koordinat titik puncak ya. Kalau koordinat titik puncak berarti kita tinggal mencari y-nya ya. Y-nya tadi min b per 4a ya, atau min b kuadrat dikurang 4ac dibagi 4a ya, dibagi 4a ya. Terus masukkan angkanya. Min b-nya berapa? B-nya min 1 kuadrat dikurang 4 dikali a-nya berapa? Iya, a-nya min 2 kali c-nya berapa? Iya, positif 6 ya, dibagi 4 kali a-nya berapa? Iya, min 2 ya. Terus berapa hasilnya itu? Negatif 1 kuadrat 1 jadi positif ya, negatif kali negatif positif dikurang Oke, selanjutnya negatif 4 kali negatif 2 positif 8 dikali 6 ya positif 48 ya, dibagi ini berapa? 4 kali min 2 ya min 8 ya. Berarti ini negatif ketemu negatif jadi positif, ini jadi 49 per 8 ya. Kalau kita sederhanakan jadi kali pecahan campuran berapa ini? Berarti 8 kali berapa supaya 49 mendekati 8 kali berapa supaya mendekati 49? Iya, 8 kali 6 aja ya. 6 ke 8 48, ini 49 berarti tambah 1 ya. Oke, ada ya. Sekarang kita gambar grafiknya. Yang pertama tadi x-nya dapat berapa teman? Nih 3 per 2 sama min 2 ya. Berarti kalau 3 per 2 itu kalau kita perkirakan misalkan di sini perkirakan 3 per 2. Oke ya. Terus x-nya nanti dapat min 2, misalnya di sini min 2 ya. Oke. Setelah itu berapa lagi dapat y-nya? 6. Berarti kalau y-nya 6 misalkan di sini 6
Y-nya. Terus kesamaan sumbu simetrinya 1/4. Misalnya 1/4 di sini ada ya. Nih. 1/4-nya di sini. Terakhir mana? Terakhir dapat 6 1/8. Misalnya 6 1/8 di sini ada ya. 6 1/8. Nah, yang koordinat puncak ini kan 1/4 sama 6 1/8. Kita hubungkannya. Nih. Ketemu mereka nanti. Ya. Berarti mereka ketemu di sini. Sudah dapat semua. Baru kita tarik garis ya, ada ya. Baru kita hubungkan titiknya. Lalu baru kita hubungkan titik-titiknya ini. Nih. Nah, maka jadilah gambar grafik fungsi kuadrat. Ini grafiknya apa? Fx sama dengan berapa sekarang tadi? Iya, min 2x dikurang x tambah 6 ya. Oke, sampai sini bisa dipakai ada ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini ada dua. Yang pertama itu berdasarkan nilai A-nya. Nah, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, artinya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kurvanya terbuka ke atas ya. Tapi kalau A-nya lebih kecil dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, maka kurvanya terbuka ke bawah seperti ini ya. Kalau terbuka ke atas seperti ini, terbuka ke bawah seperti ini ya. Nah, yang kedua, selain berdasarkan nilai, ada juga berdasarkan nilai diskriminannya. Oke ya, selain berdasarkan nilai A, ada juga berdasarkan nilai diskriminannya. Jadi ya, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka kurvanya memotong sumbu x di dua titik yang berbeda ya. Ini contoh grafiknya. Ini kalau yang terbuka ke atas seperti ini, kalau grafiknya terbuka ke bawah seperti ini. Ada dua titik yang berbeda memotong sumbu x ya. Untuk yang kedua, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka kurvanya menyinggung sumbu x. Artinya seperti ini, menyinggung ya sumbu x ya. Atau yang seperti ini ya. Ini yang terbuka ke atas, ini yang terbuka ke bawah. Oke. Yang ketiga, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak menyinggung, tidak memotong di sumbu x. Seperti ini ya. Di atas sumbu x atau dia di bawah sumbu x ya. Oke, untuk kita lihat contoh soal yang pertama. Fx sama dengan min x kuadrat min 2x tambah 3. Oke, kita jawab. Kalau berdasarkan nilai A-nya dulu. A-nya berapa ini kita tentukan? Negatif 1. B-nya negatif 2. C-nya di 3 ya. Kalau berdasarkan nilai A, berarti A-nya kurang dari 0 ya. Karena negatif 1 kurang dari 0, maka dia kurvanya terbuka ke bawah ya. Berarti nanti yang kedua berdasarkan diskriminan. Berarti diskriminan itu rumusnya B kuadrat B kurang 4 AC ya. Berarti ini B-nya berapa? B-nya min 2 kuadrat B kurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya min 1, C-nya di 3 ya. Berarti ini min 2 kali min 2 ya positif 4. Min 4 kali min 1 positif 4. Dikali 3 ya positif 2. 12 berarti hasilnya 16 ya. Karena 16 ini lebih besar dari 0, maka kurvanya memotong sumbu x di 2 titik berbeda ya. Nih, berarti kalau kita gambarkan seperti ini dia. Pertama dia terbuka ke bawah, berarti seperti ini terbuka ke bawah, memotong sumbu x di 2 titik, berarti seperti ini terbuka ke bawah, memotong 2 titik di sumbu x ya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1. Jadi, oke adik-adik, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 kita sama seperti yang nomor 1, kita tentukan dulu A-nya berapa? Ya 6, B-nya 11, C-nya berapa? Ya 3 ya. Kalau berdasarkan nilai A, karena A-nya 6, artinya A-nya lebih besar dari 0 ya. Maka kurvanya terbuka ke atas ya. Ya. Sekarang kita cari berdasarkan nilai diskriminan.
rumus diskriminant tadi B kuadrat dikurang 4 kali AC ya. Berarti ini B nya berapa? Iya, 11 kuadrat dikurang 4 kali A nya 6 dikali C nya 3 ya. Berarti ini 11 kali 11 berapa? Iya, 121 dikurang 4 kali 6 24 kali 3 iya 72. Berarti ini hasilnya berapa Dek? Berarti hasilnya berapa Dek? Iya 49 ya. Karena D-nya ini lebih besar dari 0, maka rupanya memotong sumbu X di 2 titik berbeda ya. Berarti bisa kita gambarkan seperti ini nanti grafiknya. Nih, pertama dia rupanya terbuka ke atas, berarti seperti ini nanti hasilnya. Nih, terbuka ke atas, terus memotong di 2 titik yang berbeda sumbu X-nya. Oke, sampai di sini bisa dipahami Adik-adik? Oke, kalau bisa dipahami, kakak akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channelnya, dan salam